Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia, dan di video kali ini aku akan hands-on tablet terbaru dari Xiaomi, yakni Redmi Pad 2. Sebelum lanjut, mohon bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Tech Corner Indonesia. Jadi ini adalah penerus dari Redmi Pad 1 sebelumnya ya. Kalau di box pembelian itu, kalau teman-teman beli ini dapatnya tabletnya, terus dapat power brick ya, batok, charger, dan juga kabel. Itu aja ya, sisanya nggak ada case, nggak ada screen protector juga, sayang banget ya. Oke, kita langsung aja untuk hands-on. Nah, kalau dari desain ini sebenarnya kalau sekilas persis ya, sama dengan varian sebelumnya atau dari Redmi Pad 1 ya. Hampir sama, tentu layarnya juga sama ya, 11 inch. Terus posisi port-portnya juga harusnya sama ya. Misalnya dari atas nih untuk posisi ininya di bagian atas ya, untuk port micro SD, terus ada mic, lalu ini power up and down. Lalu di sisi atas ini ada power button, ada speaker, lalu ada tulisan Dolby Atmos, ada speaker lagi. Di sisi sini kosong, lalu di bawah sini ada ini speaker lagi, lalu ada port USB Type-C ya, ini untuk ngecas, sama ada port jack audio. Terus di belakang ada tulisan Redmi, dan ini ada bump kamera. Ini kayaknya yang baru ya dibanding dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan persegi panjang, nah sekarang ini agak bulat gini ya, lonjong, oval ya, apa sih nyebutnya itu. Terus di sisi depan posisi kamera ada di sini ya, kamera depan. Jadi kira-kira gitu. Terus untuk build quality-nya sendiri ini tetap sama ya, mengusung unibody design. Jadi ini tuh pakai apa tuh namanya, metal ya di belakang. Ini aku coba akan compare dengan Redmi Pad SE. Jadi aku juga punya Redmi Pad SE. Ini aku akan lihat ya, akan side to side. Jadi teman-teman punya gambaran. Oke, ini dia Redmi Pad SE. Kalau kita head to head ya, nah ini sebenarnya sih tidak ada perbedaan kalau dilihat sekilas ya. Orang mungkin nggak akan bisa membandingkan antara kedua device ini karena hampir sama ya, hampir sama di berbagai sisi, dari bezelnya dan sebagainya itu sama. Nah, kita lihat posisi portnya ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, hampir sama nih ya, sama-sama volume up and down-nya di sisi sini. Lalu mic-nya mungkin ya agak beda. Terus ini untuk port micro SD-nya. Terus kita lihat di sisi atas. Nah, ini sisi atas juga kalau boleh dibilang nih sama banget ya, dari posisi power button, terus posisi speaker, ini tulisan Dolby Atmos-nya sama, di sisi sini juga sama. Terus di sini sama-sama kosong. Lalu di bawah juga nih hampir sama ya. Ini kayak kopiannya aja. Oke, ini sama-sama ada speaker, ada port USB Type-C, lalu ada port jack audio dan speaker lagi. Cuman ya memang tadi nanti yang akan beda dari kedua seri ini
adalah kalau di seri Redmi Pad sebelumnya, termasuk Redmi Pad SE ini pakai kotak gitu ya. Sementara kalau yang di Redmi Pad 2 ini pakai gini nih, bulat lonjong gini. Dan aku sih ya lumayan suka lah. Ini mengingatkan sama bentuk kamera belakangnya MatePad ya, MatePad SE dari Huawei atau MatePad series lah, seperti itu. Oke, nah kita lihat dari sisi software. Kalau untuk software, oke, dari sisi software ini untuk Redmi Pad 2 teman-teman bisa lihat ya, ini tuh pakai udah pakai HyperOS 2, nice. Terus apa lagi ya, terus juga dia udah, kalau menurut webnya ini udah bisa menjalankan fitur interconnectivity dengan sesama perangkat Xiaomi lain. Terus yang juga udah ada pastinya nih, ada mana ya, untuk face data and screen lock ini udah bisa face unlock ya, jadi mantap. Cuman memang nggak ada fingerprint sensor, jadi cuman pakai passcode sama nih face unlock. Dan aku udah coba dan ini kalau boleh dibilang nih cukup responsif tuh, cepet banget untuk unlocknya. Nah, jadi terbilang oke lah. Terus apalagi ya, oh ya tadi untuk ini base nya itu adalah menggunakan nih Android 15, jadi Android yang terbaru. Untuk speknya berikutnya adalah tadi yang aku belum bahas, dia udah pakai Helio G100 Ultra, oke. Tapi yang nanggung sebenarnya adalah nih RAM-nya tuh, aduh Xiaomi tuh pelit banget ya. Harusnya ini Xiaomi tuh memasukkan tablet Redmi Pad 2 ini yang RAM-nya 6 atau 8. Karena kenapa gitu? Karena kan sekarang oh ya, storage-nya ini 128 ya. Kenapa penting banget masukin RAM yang 6 atau 8? Karena kalau 4 tuh menurutku tanggung ya. Maksudnya daripada pakai ini atau daripada beli yang 4 GB masih ada opsi-opsi lain yang bisa jadi pilihan ya. Karena nambah dikit itu teman-teman bisa beli tablet yang udah pakai RAM 8 GB, katakanlah Infinix tuh sekarang punya yang 8 GB 256. Terus apa lagi ya, mungkin teman-teman bisa bantu di komentar. Terus Infinix juga sebenarnya punya 4 GB RAM 256 storage. Jadi sayang banget sebenarnya Xiaomi tuh ngasihnya Indonesia ini tablet dengan RAM 4 GB ya. Harusnya ngasihnya tuh yang 6 GB lah, pasti bakalan jauh lebih laris ya, bakalan menarik buat calon pembeli. Karena kalau misalnya hanya 4 GB orang tuh kayak apa ya, nanggung gitu loh. Karena apalagi kalau misalnya kebutuhannya memang untuk produktivitas, katakanlah ngedit, multitasking dan sebagainya. Kalau dari ini untuk kebutuhan multimedia memang oke lah, karena ini udah pakai layar 2,5K ya. Jadi udah ada peningkatan dari yang sebelumnya yang 2000K kalau nggak salah. Tapi kan nggak cukup kalau cuman punya resolusi tinggi tapi hardware-nya, RAM-nya kecil. Terus ini juga nggak bisa extended misalnya dengan virtual RAM. Jadi come on Xiaomi ya, jangan ngasih fansnya itu apa ya, tablet yang nanggung kayak gini. Terus malah kayaknya Indonesia tuh dianaktirikan ya sama Xiaomi, karena kalau nggak salah di negara lain kayak di Malaysia maupun juga di Thailand itu yang dirilis malah yang seri dengan RAM 6 GB. Itu dia hands on-nya teman-teman. Overall sih kalau dari first impression nih oke lah untuk dibawa kemana-mana. Ini nggak terlalu berat juga. Terus build quality-nya mantap. Udah unibody design.
layarnya juga tajam karena udah resolusinya udah 2,5K, udah pakai Android 15, udah HyperOS 2. Ya tinggal tadi ya, sayang banget RAM-nya cuman 4 GB. Thank you for watching. By the way, jangan lupa subscribe teman-teman, karena ini aku lagi ngejar target 10.000 subscriber di akhir 2025. Thank you for watching. Nanti aku akan ulas lebih banyak seputar tablet ini untuk nyoba aplikasi-aplikasi produktivitas yang biasa kita lakukan di video-video review tablet sebelumnya. Kalian juga boleh komen kira-kira apa nih yang perlu diuji coba dari tablet ini. Bye.